mengasihi, saling melayani. Kami sangat senang menjadi keluarga di WTC Kids. Hai adik-adik, shalom semuanya. Jumpa lagi dengan Kak Pipit di WTC Kids Online. Nah adik-adik, apakah adik-adik siap untuk beribadah dan datang kepada Tuhan? Wah, semuanya udah semangat ya untuk beribadah. Yuk, Kak Pipit ajak adik-adik untuk berdoa lebih dulu. Kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah, menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu untuk memuji nama-Mu. Kami juga mau belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengasihi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, pasti adik-adik tahu di bulan ini kita masih belajar tentang belas kasihan. Belas kasihan adalah kepedulian untuk melakukan sesuatu terhadap kebutuhan orang lain. Penting sekali bagi Kak Pipit dan adik-adik di rumah untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menunjukkan kasih Tuhan di lingkungan tempat tinggal kita, tetangga kiri kanan. Kita juga bisa melakukan itu di sekolah maupun di tempat les. Kita bisa menunjukkan kasih Allah dengan cara kita memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar lebih lagi tentang firman Tuhan hari ini, yuk Kak Pipit ajak adik-adik bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Yuk adik-adik semuanya di rumah bangkit berdiri. That's what we'll do. Love one another, love one another with a love like no other that we found in you. Love one another, yeah, love one another, that's what we'll do. We're alive to love one another. We're alive
adik-adik. Yuk mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Yuk mari kita sama-sama tepuk tangan. Sekali lagi ya. Ku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tidak ada satupun yang dapat melawan kita jika Yesus adalah Tuhan kita. Haleluya. Mari adik-adik kita mau lebih bersemangat lagi karena kita adalah laskar-laskar Tuhan Yesus. Yuk semuanya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sama-sama siap-siap. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sama-sama tepuk tangan. Sekali lagi adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Hore! Haleluya! Kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kau darah, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah
Mari adik-adik, kita mau sama-sama siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama menaikkan pujian untuk Indonesia, negeri kita tercinta. Dengan tulus, dengan sungguh-sungguh mari kita nyanyikan pujian ini. Katakan, Yesus kau Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan sama-sama, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemurahan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Nah, adik-adik, di lingkungan tempat kita tinggal, itu pasti ada beberapa orang yang memiliki talenta untuk membantu orang lain. Kami kasih contoh. Adik-adik pasti pernah lihat Pak Satpam dan Pak Polisi. Ya, dengan adanya mereka, kita merasa aman, bukan? Kita juga memiliki seseorang yang pintar sekali membangun rumah, gedung, jembatan, bahkan jalan layang. Ya, itu adalah seorang arsitek. Dan di lingkungan sekitar kita juga pasti ada yang pintar sekali memperbaiki mesin mobil ataupun motor. Ya, itu adalah seorang montir. Nah, setiap kita memiliki talenta dan kelebihan masing-masing. Adik-adik walaupun masih kecil, adik-adik pun punya sesuatu
yang bisa kalian pakai untuk membantu orang lain. Itu adalah salah satu cara kita menunjukkan belas kasihan kepada orang lain, yaitu memakai apa yang kita miliki untuk orang lain. Pasti ada adik-adik di rumah yang suka membantu mama membuat kue atau memasak di dapur. Suatu hari nanti tidak mustahil adik-adik akan menjadi chef terkenal. Atau mungkin adik-adik di rumah suka sekali sama binatang dan suka merawat dan menyayangi binatang. Mungkin suatu hari nanti adik-adik bisa menjadi dokter hewan yang akan merawat dan menyembuhkan hewan-hewan. Nah, kisah Alkitab kita hari ini kita akan mendengar tentang seorang anak kecil adik-adik. Dia hanya memiliki sesuatu yang sangat sedikit, tetapi dia menyerahkannya kepada Tuhan. Adik-adik mau dengar? Kak Pipit juga punya apa ya yang dapat Kak Pipit berikan untuk membantu orang lain? Hai adik-adik, kisah kita hari ini diambil dari kitab Yohanes dan merupakan salah satu kisah Yesus yang paling terkenal di Alkitab. Nah, kali ini kita akan mendapat bantuan dari The Human Head Puppet Theater. Yeay! Nah, ketika Yesus menyeberangi Danau Galilea, kerumunan besar orang mengikuti dia. Oh, jangan lihat sekarang Yesus. Sepertinya ada yang mengikuti kita. Kita diikuti oleh 1, 2, 3, 300, 400, 600, 3000, 4000, 5000. Ya, betul. Kita diikuti oleh 5000 orang. Yesus berkata kepada Filipus, "Di mana kita bisa membeli roti untuk memberi makan orang-orang ini?" Yang benar aja, memberi makan orang sebanyak ini. Bercanda. Hah? Apakah engkau serius? Yesus sudah mengetahui apa yang akan ia lakukan sebelum ia meminta Filipus melakukannya. Yesus ingin mendengar jawaban Filipus. Kadang sangat sulit untuk percaya sesuatu akan terjadi ketika terlihat mustahil. Murid Yesus yang lain, yaitu Andreas, dia bicara kepada Yesus. Yesus, ini aku Andreas. Aku menemukan anak ini. Hai Yesus, Dia memiliki 5 buah roti dan 2 engkau ikan. dapat memilikinya. Ya, aku tidak tahu ini akan bisa menolong seberapa banyak dengan ukuran kerumunan seperti ini. Yesus kemudian memerintahkan para murid untuk meminta orang banyak itu duduk. Ketika mereka melakukannya, Yesus mengambil roti itu. Dia mengucap syukur dan dia mulai membagikannya. Kemudian dia juga mengambil ikan itu dan mengucap syukur atasnya. Kemudian dia juga mulai membagikannya. Dan kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Oh, terima kasih Yesus. Aku harus mengedarkannya. Oke, roti. Oh, enak sekali. Ya. Yeah. Oh, terima kasih. Terima kasih. Apakah Anda mau? Oh, ya, tentu saja. Oh, wow. Ikan. Ini, silakan. Roti dan ikan. Apakah ada lagi, Yesus? Wow, apakah ini semua makanan yang aku bawa? Yeah. Apakah kamu mau lagi? Oh tidak, aku sudah kenyang Dia sekali. bilang, dia sudah kenyang. Yesus baru saja melakukan hal yang mustahil. Dia mengambil sejumlah kecil makanan dari seorang anak yang ingin berbagi, mengucap syukur atasnya, dan tiba-tiba lebih dari 5.000 orang bisa mendapatkan cukup makanan. Dan perhatikan ini, setelah itu
Yesus meminta para murid untuk mengumpulkan makanan yang tersisa. Ada 12 bakul makanan yang tersisa. Wow, aku harus lebih sering lagi membawa bekal makanan. Sungguh kisah yang luar biasa. Ada seorang anak yang tidak memiliki banyak, tapi dia mempersembahkan apa yang dia punya. Dan Yesus bisa menerima persembahan itu. Dan kemudian memberi makan orang-orang banyak itu. Sekian kisah kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Wow, sungguh cerita yang luar biasa ya adik-adik. Anak kecil ini Kak Pipit yakin dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi bagian dari mujizat yang begitu besar dan penting. Yang dia miliki hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi pada saat dia memberikannya kepada Tuhan untuk membantu orang lain, Tuhan menggunakannya untuk memberi makan 5.000 orang. Wow, luar biasa. Mungkin adik-adik di rumah merasa, Kak Pipit, aku tidak memiliki apa-apa tuh untuk dipakai membantu orang lain. Kak Pipit kasih tahu. Adik-adik di rumah, kalian mempunyai kedua tangan kalian. Dengan tangan kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa bersih-bersih, bantu-bantu mama dan papa di rumah. Kita juga bisa mengangkat barang yang berat pada saat papa atau mama perlu bantuan belanja di pasar. Nah, adik-adik juga bisa melakukan pekerjaan yang lain dengan tangan ini untuk membantu orang lain. Apalagi ya yang adik-adik punya? Ya, kita mempunyai otak adik-adik. Kita bisa memikirkan solusi, bisa mencari jalan keluar, bisa memecahkan suatu masalah untuk orang lain. Itu juga membantu mereka. Kita juga bisa membantu teman di sekolah pada saat teman kita kesulitan mengenai soal matematika. Itu kita menggunakan ya. Kita juga mempunyai telinga. Pada saat kita mendengarkan orang lain bercerita, itu juga membantu loh adik-adik. Kita juga mempunyai mulut. Dengan mulut kita bisa mengatakan kata-kata yang baik, bahkan menghibur teman kita yang sedih. Nah, adik-adik jangan tunggu adik-adik nanti kalau sudah besar baru mempunyai sesuatu dan bisa menolong orang lain. Saat ini, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik juga bisa menggunakan apa yang adik-adik miliki untuk membantu orang lain. Yuk sama-sama katakan dengan Kak Pipit. Aku mau menggunakan apa yang aku miliki untuk membantu orang lain. Nah, adik-adik pikirkan lagi ya. Kira-kira ide keren atau kreatif seperti apa yang bisa kita gunakan untuk menolong orang lain. Apapun yang adik-adik lakukan, itu adalah salah satu contoh adik-adik peduli dan memiliki belas kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mika 6 ayat 8. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup ibadah kita, Kak Pipit mau ingatkan adik-adik untuk selalu rajin ikut Kids Altar ya. Karena di Kids Altar kita akan bertumbuh bersama-sama dengan teman-teman di dalam pengenalan akan Tuhan. Adik-adik menjadi semakin kuat dan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Yuk adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sudah belajar tentang belas kasihan. Bagaimana kami belajar peduli terhadap orang-orang di sekitar kami dan dapat membantu mereka dengan apa yang kami miliki. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan
mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi di ibadah online minggu depan ya adik-adik. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.